Pernah nggak sih kamu dengar kalimat dari ibu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata nempel di kepala seumur hidup? Kalimat yang mungkin dulu kita dengar sambil lalu, tapi makin dewasa justru makin terasa maknanya. Ada yang pernah dengar ibunya bilang, "Nak, kamu nanti jadi orang besar." Waktu kecil, kalimat itu terdengar biasa saja. Bahkan, kadang terasa mustahil. Apalagi kalau kondisi hidup serba kekurangan. Tapi bagaimana kalau doa itu bukan sekedar harapan? Bagaimana kalau doa itu benar-benar jadi kenyataan? Setelah melewati proses panjang, jatuh bangun, dan perjuangan hidup yang gak mudah, di video kali ini kita akan membahas kisah nyata Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang pernah mendengar doa itu langsung dari ibunya. Doa yang dulu dianggap mustahil, tapi akhirnya terwujud dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan kisah ini bukan cuma soal jabatan atau kesuksesan. Ini tentang perjuangan hidup, kejujuran yang dijaga sejak kecil, dan satu hal yang sering kita remehkan, bakti dan doa orang tua. Yuk, kita mulai. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lahir dari keterbatasan. Andi Amran Sulaiman lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ia dibesarkan di sebuah desa dalam keluarga besar dengan 12 bersaudara. Ayahnya hanyalah seorang anggota TNI dengan pangkat dan gaji yang terbatas, jauh dari kata cukup. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Bahkan untuk kebutuhan paling dasar seperti makanan sehari-hari, seringkali tidak selalu tersedia. Hidup dijalani apa adanya, tanpa kepastian, tanpa kemewahan. Amran pernah bercerita, sepulang sekolah SMP, ia dan saudara-saudaranya pulang dengan badan penuh keringat, tapi makanan di rumah belum tentu ada. Dalam kondisi seperti itu, mereka memilih pergi ke hutan untuk mencari jambu dan ubi demi bisa bertahan hidup. Bagi anak-anak seusia itu, hal tersebut bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Amran sudah mengenal arti bertahan, berjuang, dan tidak menyerah pada keadaan. Dari kondisi hidup seperti ini, kita bisa membayangkan betapa mimpi besar terasa sangat jauh. Menjadi orang sukses saja sulit dibayangkan, apalagi bermimpi sampai ke posisi tertinggi. Namun, justru dari keterbatasan inilah perjalanan luar biasa itu dimulai. Didikan orang tua yang menjadi pegangan hidup. Di tengah kemiskinan yang mereka alami, orang tua Amran tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk mengeluh. Tidak ada cerita menyalahkan keadaan, apalagi meratapi nasib. Yang ada hanyalah pesan-pesan sederhana yang terus diulang setiap hari. Nilai yang diajarkan pun tidak rumit, tapi sangat kuat maknanya. Jujur, kerja keras, dan satu prinsip penting. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pesan ini terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Satu kalimat dari orang tuanya yang paling melekat dalam ingatan Amran adalah, "Jangan pernah makan yang bukan hakmu." Kalimat ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang cara hidup. Sejak kecil, Amran dibiasakan untuk memahami batas antara hak dan bukan hak. Ia diajarkan bahwa hidup boleh susah, tapi kejujuran tidak boleh hilang. Kekurangan bukan alasan untuk berbuat curang. Nilai inilah yang bertahan membentuk karakternya hingga dewasa. Di setiap fase hidupnya, prinsip kejujuran selalu jadi pegangan. Bahkan saat godaan datang dari berbagai arah. Karena dari kejujuran-kejujuran kecil yang dijaga sejak dini, lahirlah kepercayaan besar. Dan dari kepercayaan itulah, jalan hidup Amran perlahan terbuka menuju tanggung jawab yang lebih besar. Doa ibu yang terdengar mustahil. Nah, disinilah bagian yang paling menyentuh dari kisah hidup Andi Amran Sulaiman. Di tengah segala keterbatasan yang ia alami sejak kecil, ada satu hal yang terus ia ingat hingga dewasa, yaitu
kata-kata dan doa dari ibunya. Ibunya sering menyampaikan pesan dengan penuh keyakinan kepada Amran kecil. Ia berkata bahwa suatu hari nanti Amran akan menjadi orang besar dan mampu mengubah nasib keluarganya. Bahkan menyebut bahwa ia kelak akan menjadi seorang menteri. Bayangkan posisi Amran saat itu. Ia hanyalah seorang anak desa yang hidup dalam kekurangan, berasal dari keluarga miskin, dan harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mendengar doa seperti itu terasa sangat jauh dari kenyataan hidupnya. Amran sendiri mengakui bahwa dalam hati kecilnya, ia merasa hal tersebut mustahil. Ia sadar betul siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Sehingga jabatan tinggi seperti menteri terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi. Meski demikian, ada satu sikap yang ia pegang teguh. Ia tidak pernah membantah atau meremehkan doa ibunya. Ia memilih diam, menghormati, dan menyimpan doa itu dalam hatinya. Doa tersebut akhirnya bukan menjadi sumber kesombongan, melainkan menjadi penyemangat. Doa itu tumbuh menjadi keyakinan yang mendorongnya untuk terus berusaha, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Proses panjang menuju kenyataan. Penting untuk kita memahami bahwa doa seorang ibu tidak berjalan seperti sulap. Tidak ada perubahan instan, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada hasil tanpa proses panjang. Amran harus melewati perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Ia menempuh pendidikan dengan segala keterbatasan, mengalami jatuh bangun, menghadapi kegagalan, lalu bangkit kembali. Semua dijalani dengan kesabaran dan ketekunan. Setiap tahap hidupnya membentuk dirinya sedikit demi sedikit. Ia tidak hanya belajar di bangku sekolah, tetapi juga belajar dari kerasnya kehidupan, dari kegagalan yang mengajarkan arti ketangguhan. Seiring waktu, Amran membangun dirinya dengan satu fondasi utama, kerja keras dan integritas. Prinsip kejujuran yang ditanamkan sejak kecil terus ia pegang, bahkan ketika berada di posisi yang semakin tinggi. Hingga pada suatu titik, takdir berkata lain. Pada tahun 2014, ia dipanggil dan diberi kepercayaan besar untuk mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Apa yang dahulu hanyalah doa dan harapan seorang ibu, perlahan berubah menjadi kenyataan, bukan karena keajaiban semata, tapi karena doa itu berjalan beriringan dengan usaha dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Pesan besar di balik kisah ini. Setelah berhasil dan berada di posisi yang tinggi, Andi Amran Sulaiman tidak pernah melupakan satu sosok yang paling berjasa dalam hidupnya, yaitu ibunya. Bagi Amran, semua pencapaian yang ia raih tidak bisa dipisahkan dari doa dan didikan sang ibu. Dalam salah satu orasinya, Amran menyampaikan kalimat yang sangat menyentuh. Ia berkata bahwa jika seseorang ingin melihat Allah tersenyum, maka buatlah ibu tersenyum terlebih dahulu. Kalimat itu mencerminkan betapa besarnya posisi seorang ibu dalam hidupnya. Ia juga mengingatkan dengan tegas bahwa siapapun yang pernah menggores hati ibunya, jangan berharap bisa melihat cahaya keberhasilan dalam hidup. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hati orang tua. Bagi Amran, ridho ibu bukan sekedar nasihat spiritual, melainkan fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Tanpa ridho ibu, sekeras apapun usaha yang dilakukan akan terasa hampa. Kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari jabatan atau pencapaian materi. Kesuksesan juga diukur dari seberapa besar kita mampu menjaga akhlak, nilai, dan hubungan dengan orang tua. Artinya sangat jelas, sehebat apapun seseorang melangkah, doa dan ridho ibu tetap menjadi fondasi utama. Dari sanalah kekuatan lahir, jalan dimudahkan, dan hidup diberi arah yang benar. Kisah Andi Amran Sulaiman
mengingatkan kita bahwa di balik keberhasilan seseorang, seringkali ada doa yang tidak terlihat, tetapi terus bekerja tanpa henti. Doa itu datang dari sosok yang paling tulus mencintai kita sejak awal kehidupan. Seorang ibu mungkin tidak selalu memiliki harta untuk diwariskan, tetapi ia selalu memiliki doa yang tidak pernah putus. Doa yang dipanjatkan dalam diam, dalam lelah, bahkan dalam air mata, tanpa pernah meminta balasan. Amran menyadari betul bahwa sejak kecil hingga dewasa, ibunya lah yang menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Di saat hidup terasa berat dan jalan terasa buntu, doa ibunya menjadi penguat yang membuatnya terus melangkah. Pesan ini relevan bagi siapapun, apapun profesinya, dan dimanapun posisinya. Tidak semua orang akan menjadi menteri, tetapi setiap orang memiliki jalan hidup yang membutuhkan restu orang tua. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga lupa menanyakan kabar orang tua. Kita lupa bahwa satu kalimat lembut kepada ibu bisa menjadi sebab dimudahkannya urusan hidup. Amran mengajarkan bahwa menjaga hati ibu bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Karena dari hati ibu yang tenang, lahir doa yang kuat dan penuh keberkahan. Dalam budaya kita, ibu bukan hanya orang tua, tetapi juga tempat pulang, tempat mengadu, tempat meminta doa, dan tempat menentukan ketenangan ketika dunia terasa begitu keras. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan tanpa adab akan kehilangan maknanya. Setinggi apapun jabatan, jika melupakan orang tua, maka keberhasilan itu terasa kosong. Karena sejatinya, keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang seberapa besar kita mampu membahagiakan orang-orang yang telah berkorban untuk kita. Dan pada akhirnya, kisah Amran adalah cermin bagi kita semua, bahwa sebelum berharap dunia berpihak pada kita, pastikan terlebih dahulu doa ibu selalu menyertai langkah kita. Kadang kita lupa bahwa doa ibu tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi perlahan menguatkan langkah kita. Ia bekerja dalam proses, dalam kesabaran, dan dalam keteguhan hati yang terus diuji oleh waktu. Banyak orang hanya melihat hasil akhir dari sebuah kesuksesan, tanpa pernah tahu doa-doa yang dipanjatkan jauh sebelum keberhasilan itu datang. Begitu juga dengan Amran, yang perjalanannya dipenuhi doa panjang dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah pada harapan. Dalam setiap fase hidupnya, doa itu seperti cahaya kecil yang terus menyala. Tidak selalu terang, tetapi cukup untuk menunjukkan arah agar tidak tersesat. Ketika Amran berada di titik terendah, doa itulah yang membuatnya bertahan. Ketika berada di puncak, doa itu pula yang mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Pesan ini penting bagi generasi hari ini yang sering ingin serba cepat. Kita ingin hasil instan, lupa bahwa banyak hal besar lahir dari proses yang panjang dan penuh kesabaran. Ibu tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi selalu mendoakan anaknya kuat melewati jalan yang sulit. Itulah bentuk cinta paling jujur yang sering tidak kita sadari. Kisah ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak memutus hubungan dengan masa lalu. Amran tidak melupakan desa, tidak melupakan perjuangan, dan tidak melupakan orang yang pertama kali mendoakannya. Justru dengan mengingat asal-usul, seseorang bisa berdiri lebih kokoh karena ia tahu apapun yang ia capai hari ini, semua berawal dari doa dan pengorbanan orang tua. Mungkin kita tidak pernah mendengar doa ibu diucapkan keras-keras, namun seringkali doa itu hadir dalam sujud panjang, dalam sebutan nama anak di tengah malam, dan dalam harapan yang tidak pernah putus. Dan bisa jadi, apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini adalah jawaban dari doa ibu yang kamu dengar bertahun-tahun lalu. Meski saat itu kamu menganggapnya mustahil. Seringkali kita baru menyadari besarnya peran ibu ketika hidup memberi ujian berat. Saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, disitulah doa ibu menjadi sandaran yang paling kuat.
Ibu mungkin tidak selalu hadir di setiap langkah kita secara fisik, tetapi doanya selalu menyertai. Bahkan ketika kita jauh, sibuk, atau lupa memberi kabar, doa itu tetap mengalir tanpa henti. Amran memahami bahwa doa ibunya bukan hanya permintaan kepada Tuhan, tetapi bentuk keyakinan bahwa anaknya mampu menjadi lebih baik dari keadaan yang ada. Keyakinan itulah yang kemudian menular dan tumbuh dalam dirinya. Keyakinan seorang ibu seringkali mendahului kemampuan anaknya sendiri. Saat anak ragu, ibu justru percaya. Saat anak merasa tidak mampu, ibu melihat potensi yang belum terlihat. Inilah yang membuat doa ibu begitu kuat. Ia tidak berdasar pada kondisi hari ini, tetapi pada harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan hidup, Amran tidak hanya membawa namanya sendiri, tetapi juga membawa harapan dan doa ibunya. Setiap langkah menjadi bentuk tanggung jawab untuk tidak mengecewakan doa itu. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap tangguh menjaga integritas. Karena ia tahu keberhasilan yang dibangun dengan cara yang salah akan melukai doa yang tulus. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa menghormati ibu bukan soal kata-kata, tetapi tentang sikap hidup, tentang pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Kisah Andi Amran Sulaiman bukanlah sekedar cerita tentang jabatan seseorang menteri. Ini adalah kisah tentang perjalanan hidup yang panjang, penuh keterbatasan, dan dibangun dari nilai-nilai sederhana yang sering dianggap sepele. Di balik pencapaian besar itu, ada doa seorang ibu yang tulus dan tidak pernah putus. Doa yang dipanjatkan dalam sunyi, tanpa sorotan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kisah ini juga tentang seorang anak yang terus berjuang tanpa menyerah. Meskipun hidup berkali-kali mengajarkannya arti jatuh dan bangkit, ia tidak berhenti hanya karena keadaan tidak berpihak. Kejujuran yang dijaga sejak kecil menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah hidupnya. Dari nilai sederhana itulah kepercayaan tumbuh dan jalan hidup terbuka satu persatu. Jika hari ini kamu sedang merasa hidup terasa berat, ingatlah bahwa mungkin ada doa orang tuamu yang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Doa itu tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tetapi selalu tepat waktu. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah hingga lupa pada sumber kekuatan yang paling dekat dengan kita. Padahal satu doa orang tua bisa menjadi pembuka jalan yang tidak kita sangka-sangka. Karena itu, jangan pernah sakiti hati ibu. Luka di hati seorang ibu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa menghalangi keberkahan hidup. Jangan pula meremehkan doa orang tua, sebab doa itu lahir dari cinta yang paling murni dan paling tulus yang akan kita terima seumur hidup. Dan apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini, jangan berhenti melangkah. Proses mungkin panjang dan melelahkan, tetapi setiap langkah memiliki arti.